nama saya Tabita. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas A1 Akuntansi dengan NPM 234022770. Baik, saya akan membahas tentang materi ragam bahasa Indonesia, yang dimana bahasa itu sebagai media komunikasi bagi seseorang. Penting tidaknya suatu bahasa apabila pertama, jumlah penuturnya banyak, yang kedua, penyebaran bahasa yang luas, yang ketiga, terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Adapun berbagai macam ragam bahasa, yang pertama, ragam bahasa lisan dan tulis, yang kedua ada ragam bahasa baku dan tidak baku, yang ketiga ragam bahasa formal dan non-formal, yang keempat ada ragam bahasa ilmiah dan sastra, dan yang kelima adalah ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa, seperti ada pembicara dan pendengar. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis, diketik, atau dicetak, yang dimana ada penulis dan pembaca. Ciri dari bahasa lisan yaitu menghendaki kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak diungkap secara lengkap, yang ketiga terikat ruang dan waktu, yang keempat dipengaruhi intonasi, nada atau logat, dan ritme suara. Ciri dari bahasa tulis ada tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal hadir secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan. Ragam bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Beberapa fungsi dari bahasa baku yaitu fungsi pemersatu, yang kedua ada fungsi penanda kepribadian, yang ketiga fungsi penambah wibawa, yang keempat ada fungsi sebagai kerangka acuan. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi atau kedinasan seperti lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, perusahaan-perusahaan, atau bidang pekerjaan. Sedangkan ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal, di mana yang penting komunikatif dan saling memahami. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang efektif, efisien, baik dan benar untuk mengkomunikasikan hal-hal keilmiahan, memaparkan fakta, konsep, teori, atau gabungan dari ketiganya. Ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama, lugas, cermat, dan ekonomis, yang kedua ada objektif apa adanya, tidak bawa perasaan, yang ketiga mengutamakan informasi, kebakuan kata, dan makna kata. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, bergaya kesustraan. Kemudian ada ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Kemudian, ragam sosial biasa digunakan pada tingkat sosial atau struktur sosial seperti pertemanan, persahabatan, keluarga, tetangga, dan sebagainya. Ragam fungsional digunakan dalam struktur profesi atau kedinasan, atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja, lembaga atau organisasi, kegiatan tertentu, dan sebagainya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu maksudnya penggunaan bahasa Indonesia itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dan benar itu maksudnya penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasaan yang berlaku. Dan upaya berbahasa yang baik dan benar itu untuk melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana bahasa yang baik dan benar, membangun komunitas peduli pada berbahasa yang baik dan benar. Untuk itu, mari menjadi bangsa yang santun dengan berbahasa yang baik dan benar.